Saudara penonton, tanggal 17 Februari tahun 2006 hari ini merupakan tahun baru Imlek 2577. Tepatnya hari ini saya pun saat ini berada di Vihara Maitreya Duta di Jalan Semeru dalam rangkaian hadir ikut meliput daripada kegiatan daripada perayaan dan kegiatan Xinjia hari ini. Bagaimana pelaksanaan daripada kegiatan tahun baru Imlek yang dilakukan oleh umat Buddha ini? Berikut laporan kami selengkapnya. Perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek yang jatuh pada hari Selasa, tanggal 17 Februari tahun 2026, atau tepatnya Tahun Baru Imlek 2577 bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan momen penuh makna, budaya spiritual serta simbolisme yang kuat di tengah masyarakat Indonesia, dan komunitas Tionghoa umumnya. Masyarakat komunitas Buddha, yang tergabung dalam organisasi Persatuan Masyarakat Buddha Indonesia Permabudi, dengan tibanya Tahun Baru Imlek 2577, melakukan sembahyang di Tahun Buddha, di Vihara Maitreya Duta Jalan Semeru Palembang. Tahun ini dikenal sebagai Tahun Kuda Api, yang merupakan kombinasi langka antara Sio Kuda dan elemen api Dingwu, dalam kalender Tionghoa, yang dipercaya membawa energi dinamis, keberanian, serta peluang perubahan besar. Masyarakat Tionghoa, yang tergabung dalam komunitas umat Buddha dalam kota Palembang, juga merayakan Tahun Baru Imlek atau Xinjia di Palembang, bersama masyarakat komunitas umat Buddha lainnya Selasa tanggal 17 Februari tahun 2026. Menurut Ketua Persatuan Masyarakat Buddha Indonesia, Permabudi Sumatera Selatan, Izen SPDB menjelaskan, pada tahun 2026 ini, perayaan Imlek di Indonesia jatuh pada tanggal 17 Februari tahun 2026, yang menandai awal tahun baru dalam kalender Cina, yang dipenuhi dengan simbolisme dan makna. Berikut selengkapnya, kegiatan perayaan Tahun Baru Imlek 2577, di Vihara Maitreya Duta Jalan Semeru Palembang, dan wawancara kami dengan Ketua Persatuan Masyarakat Buddha Indonesia, Permabudi Sumatera Selatan, Izen SPDB, dan Rudi Cahyadi SPSI Ketua Pemabudi Sumatera Selatan. Saudara penonton, saat ini saya berada di Vihara Maitreya Duta Jalan Semeru Palembang dalam rangkaian merayakan perayaan Imlek tahun 2577 atau tepatnya pada tanggal 17 Februari tahun 2026. Nah, masyarakat Buddhis saat ini tengah merayakan, khususnya dipusatkan di Vihara Maitreya. Nah, kami akan berbincang-bincang dengan Pak Zen ya, selaku Ketua Persatuan Umat Budi Indonesia Sumatera Selatan. Pak, selamat pagi Pak Zen ya. Mungkin dapat ceritakan pagi, ya. Hari ini adalah merupakan hari Xinjia, tahun baru Imlek ya. Mungkin dapat ceritakan makna yang tersirat maupun tersurat daripada kegiatan tahun baru seperti ini daripada umat Buddha. Oke, terima kasih Pak Son. Pada hari ini memang kita lagi memperingati perayaan Hari Raya Imlek di tahun Kuda Api tahun 2026, di mana maknanya ini sangat luas sekali Pak. Jadi setiap tahun kami memperingati perayaan seperti ini agar supaya kita selalu mengingat bahwa setiap tahun itu ada pergantian tahun. Apalagi tahun ini pergantiannya kita sudah memasuki tahun yang namanya Kuda Api. Nah, Kuda Api ini kalau kita lihat maknanya, kuda itu adalah kuat, ya, punya potensi yang kuat dan dia selalu maju terus. Sedangkan api itu melambangkan ya membara, itu membuat kita semangat, membuat kita bisa mengembang. Karena api itu kalau kecil teman, tapi kalau dia mengembang besar itu kan luar biasa dampaknya. Nah, sehingga dengan adanya filosofi kuda api ini, jadi membuat kita untuk kedepannya kita harapkan khususnya umat Buddha itu
imannya makin kuat, bisa menjadi orang lebih baik lagi, belajar bagaimana kita bisa lebih harmonis, lebih bisa dengan orang-orang itu lebih bisa menghormati, menghargai segala ya. Dan khususnya untuk Vihara Maitreya Duta, kami hari ini memang membuka yang namanya open house. Jadi open house ini siapa saja boleh hadir. Nah, ini adalah merajut kebersamaan, merajut persaudaraan, dan mengingatkan bahwa Imlek ini bukan hanya peringatan-peringatan seremoni yang happy-happy, tapi juga kita mengingatkan bahwa kita selalu bersyukur, berdoa setiap harinya agar supaya tahun-tahun mendatang akan lebih baik. Kita lihat sekarang negara ini sekarang banyak mengalami bencana yang begitu besar. Jadi kami sangat prihatin dengan apa yang terjadi, khususnya kita di Indonesia, dan kami berharap supaya seluruh warga negara Indonesia terhindar dari bencana, terhindar dari malapetaka, terhindar dari kemiskinan, apalagi kita saat sekarang ini mengalami gejolak ekonomi yang begitu luar biasa, sehingga masyarakat kita juga dampaknya luar biasa. Nah, disinilah kita menganjurkan kepada umat-umat kita untuk bisa, kalau ada yang mampu, bisa berbagi kasih, berbagi semua yang bisa dibagi untuk membantu saudara-saudara kita yang sekarang lagi terjadi bencana. Baik, saudara penonton, nah itulah Izen selaku ketua dari Persatuan Umat Buddha di Sumatera Selatan ini dalam rangkaian tentu merayakan Hari Tahun Baru Imlek. Nah, kami akan berbincang-bincang dengan Rudi Cahyadi. Ya, Rudi Cahyadi ini adalah ketua daripada generasi Buddhis Indonesia Sumatera Selatan. Nah, kami akan bertanya. Selamat pagi Pak Rudi ya. Pak Rudi sebagai ketua pemuda Buddhis ya. Apa peran pemuda Buddhis ini dalam kegiatan Tahun Baru Imlek seperti ini? Apa saja tugas-tugas dari pemuda Buddhis yang dilakukan saat ini? Tentu saja sebagai pemuda memang banyak hal yang bisa kita lakukan, terutama memasuki tahun baru Imlek ini, memasuki tahun kuda api seperti yang disampaikan oleh Pak Izen. Memang kita harus memulai tahun baru ini dengan semangat yang baru, dengan semangat yang kuat, apalagi kita sebagai pemuda. Dan di sini kan kita juga bukan hanya sebagai tradisi, tapi juga memulai lembaran baru. Kita mulai dengan kumpul dengan keluarga, kumpul dengan teman-teman yang dari jauh kembali ke rumahnya di sini, khususnya di Palembang. Dan dari situlah kita akan mulai bagaimana memasuki tahun 2026 ini, memasuki tahun kuda api ini, kita mencoba memberikan kontribusi yang terbaik, bukan hanya untuk komunitas umat Buddha saja, tapi juga untuk masyarakat umum, khususnya di Palembang, di Sumatera Selatan ini. Dan juga tentunya dengan situasi mungkin ada bencana alam, situasi ekonomi tidak pasti, kita sebagai pemuda bagaimana kita bisa beradaptasi dan mencoba memberikan kontribusi yang terbaik. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk komunitas sendiri, tapi juga bagaimana bisa memberikan untuk masyarakat luas, masyarakat umum, seperti itu kira-kira. Kemudian selaku pemuda ya, di samping peran yang diceritakan tadi di sosial, dari samping itu struktur organisasinya ini apakah hanya di Palembang saja atau gimana yang Gema Budi ini? Kalau secara Gema Budi di Sumatera Selatan, memang kita ada pusatnya itu di Palembang. Tapi kalau secara nasional, organisasi Gema Budi ini adalah organisasi nasional, Pak. Jadi ada tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Kabupaten gimana kabupaten? Kalau untuk kabupaten kita kebetulan untuk di kabupaten di provinsi lain ada. Cuman tapi kalau di Sumatera Selatan kebetulan kita masih progres perkembangan, Pak. Baik, saudara penonton, nah itulah Rudi Cahyadi selaku ketua pemuda daripada pemuda Buddhis Juna. Nah, terakhir kepada Pak Izen ya, mungkin ada harapan-harapan khususnya kepada umat Buddha maupun juga kita seluruh rakyat Indonesia dalam rangkaian kerukunan umat beragama. Harapan apa kepada umat Buddha lainnya agar? Oke, terima kasih. Harapan yang sangat kami banggakan bahwa kita kalau bisa hidup rukun, harmonis, sejahtera bersama-sama, karena kita semua, kalau di kami ajaran Buddha Maitreya itu mengatakan bahwa kita ini semuanya adalah satu keluarga, di mana engkau aku kita semua penciptanya satu, cuman kita beda, ada cara, beda
pendapat mungkin, atau mungkin beda bagaimana pandangan kita terhadap hidup ini, tapi yang pasti kita semua adalah satu keluarga. Dengan harapan umat Buddha juga berkembang dengan baik, menjadikan iman mereka lebih mantap, lebih kuat lagi, percaya akan ajaran-ajaran Sang Buddha, di mana dharma-dharma hati yang akan kita keluarkan dan kita salurkan agar mencapai keharmonisan di dalam hidup ini. Dan satu lagi, kita berdoa untuk pemerintahan kita, khususnya Indonesia dan terutama di kota Palembang. Kita berharap agar dengan keadaan seperti ini kita bisa meningkatkan hidup kita lebih baik lagi, sehingga dunia akan damai sentosa dan membuat Indonesia makin lebih baik lagi, apalagi di pemerintahan yang sekarang ini luar biasa. Pemerintah sekarang ini kita lihat dampaknya tuh sangat luar biasa. Mereka selalu melihat orang-orang kecil, sampai adanya program-program untuk rakyat-rakyat miskin. Nah, inilah yang kita harapkan. Sehingga ayo kita bersama-sama para saudara-saudara kita sebangsa setanah air untuk bisa menyalurkan keharmonisan ini, menyalurkan kebersamaan ini, menyalurkan saling gotong royong, saling rangkul-merangkul untuk kita sama-sama membuat hidup, terutama di Indonesia, terutama di kota Palembang, merajut kebersamaan sehingga kita mencapai keharmonisan bersama-sama, jaya bersama, hidup bahagia bersama, semuanya kita rangkul. Itu saja harapan kita. Baik saudara penonton, nah itulah wawancara singkat kami ya dalam rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek ya tahun ini ya, bertempat di Vihara Maitreya ya, mengenai kegiatan Xinxia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Rudi Sayadi, dan terima kasih sekian, selamat pagi. Saudara penonton, saat ini saya berada di Mahapihara Dharma Kirti, Jalan Kamboja, Palembang. Dalam rangkaian umat Buddha merayakan daripada Tahun Baru Imlek 2577, tepatnya pada tanggal 17 Februari 2026. Kegiatan sembahyang dan doa dilakukan di pihara ini oleh umat Buddha, khususnya dalam kota Palembang. Tahun Baru Cina yang disebut juga dengan Tahun Baru Imlek atau Xinxia, adalah perayaan yang sangat dinantikan oleh masyarakat Tionghoa di seluruh dunia, termasuk juga diantaranya di Palembang. Imlek atau perayaan Xinxia ini, bagi etnis Tionghoa membawa harapan baru, dengan perayaan yang kaya akan tradisi dan simbolisme, yang penuh makna dan kearifan lokal, termasuk masyarakat Tionghoa yang berada dalam kota Palembang. Nah, saat ini umat Buddha atau umat Buddhis yang merayakan daripada Tahun Baru ini bertempat di Maha Wihara Dharma Kirti di Jalan Mayor Santoso, Palembang. Nah, kami akan berbincang-bincang dengan pembina daripada vihara ini, yaitu Pak Darwis. Selamat pagi Pak Darwis ya, mungkin selamat Tahun Baru Xinxia ya, Kong siapa aja ya. Jadi saya akan menanyakan sebenarnya apa sebenarnya yang tersirat atau makna daripada hakiki daripada kita umat Buddha merayakan daripada Tahun Baru Imlek atau Xinxia ini hari ini. Sebenarnya Hari Raya Imlek tidak lain ialah menyambut tibanya tahun baru lunar, penggantian tahun, di mana di Tiongkok mengenal 4 musim, musim semi, musim hujan, musim dingin, dan musim kemarau. Nah, tibanya musim semi tepat bertepatan dengan penggantian tahun. Jadi ini disambut dengan penuh sukacita. Sebenarnya inilah makna dari perayaan Imlek atau Hari Raya Imlek itu adalah merayakan tibanya Tahun Baru Imlek, yaitu Tahun Baru lunar, penanggalan menurut bulan. Kemudian tahun ini kan ada merupakan Tahun Baru Imlek, biasanya memasuki Sio baru. Sio apa ini? Ada mana Sio ini apa? Ya, di tradisi etnis Tionghoa kan mengenal 12 Sio dari berbagai diambil dari berbagai binatang. Tahun ini memasuki tahun kuda. Kuda berunsur api, sehingga disebut tahun kuda api. Maknanya apa itu? Sebenarnya kalau kita membaca literatur
tentang sio-sio ini. Kenapa dipilih 12 sio ini? Tentu mempunyai sejarah. Nah, sio kuda ini sendiri maknanya ialah kerja keras. Semangat kuda itu harus cepat, semangat untuk mencapai cita-cita. Jadi tidak boleh loyo, tidak boleh malas gitu. Semangat tinggi ya. Ya, kerja keras, semangat tinggi gitu. Baik Pak Darwis, selaku pembina dari Vihara Mahawira Dharma Kirti ini, kegiatan sebelum tahun baru Imlek ini tadi apa saja, atau akan melaksanakan apa saja sesudah tahun baru ini kira-kira? Di Mahawira Dharma Kirti ini, sebelum tibanya tahun baru yang hari ini 17 Februari, Ya. Yayasan Buddha Kirti atau dengan Mahawira Dharma Kirti telah melakukan serangkaian kegiatan pra yang itu bersifat sosial kemasyarakatan, pembagian sembako ataupun istilahnya pembagian bingkisan Imlek, bingkisan kasih Imlek Kegiatan sosial. ya kepada warga Tionghoa yang kurang mampu. Kemudian juga dibagi-bagikan kepada para pengabdi yang melayani baik duka, suka maupun kegiatan wihara sehari-hari. Nah, perlu diketahui sebenarnya di balik perayaan Imlek ini cukup banyak makna-makna yang tradisi leluhur yang sangat universal yang patut kita tumbuh kembangkan. Pertama, mereka setiap Imlek ini pasti kumpul. Iya. Jadi harmoni keluarga. Silaturahmi ya. Sebelum Xinjia mereka bersih-bersihkan rumah. Karena di sini juga ada harmonis dengan alam. Diajarkan dari para leluhur. Kita hidup ini harus harmoni. Supaya apa? Tidak terjadi bencana-bencana alam. Jadi harmoni dengan alam itu penting. Kemudian paling penting lagi, kita kumpul sama orang tua. Itu menandakan apa? Bakti. How kalau dalam bahasa Mandarin, how kepada orang tua. Bagus. Jadi harus hormat kepada orang tua. Kita mengucapkan selamat tahun baru, kita sungkem, kita memberikan angpau. Itu adalah kemudian angpau ini tidak hanya kepada keluarga, kepada orang tua, kepada juga mereka-mereka yang butuhkan. Kita lihat misalnya di kelenteng, di wihara, setiap Xinjia ini hari raya Imlek, mereka tunggu di kelenteng. Menunggukan angpau-angpau dari para etnis Tionghoa yang merayakan ini. Baik, mungkin terakhir ini ada harapan-harapan khusus dengan tibanya tahun baru seperti Imlek ini, khususnya kepada umat Buddhis, umat Buddha kan ya, yang merayakan ini, mungkin ada apa himbauan kira-kira? Tentu kita lihat situasi kehidupan sekarang semakin berat. Jadi kepada umat Buddha yang merayakan Imlek, kita tentu ingin berpesan agar lebih meningkatkan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan Buddhis seperti moralitas Buddhis. Jangan melakukan pembunuhan, tindakan kekerasan, itu yang pertama. Kedua, jangan mencuri, korupsi, mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Ketiga, jangan melakukan tindakan asusila. Keempat, jangan berbicara bohong. Kalau orang Palembang ngotai, rusak kelakar. Yang kelima, menghindari makanan minuman yang bisa melemahkan kesadaran. Jadi mempraktekkan 5 moralitas Buddhis ini, kita dapat hidup lebih bahagia. Dan kemudian kita dengan tetangga, dengan sesama masyarakat, kita juga harus tumbuh kembangkan metta, cinta kasih, kasih sayang, belas kasih, simpatik, saling menghormati, saling mengasihi, dan juga berimbang hidup ini dengan agama dan juga sosial masyarakat. Baik, saudara penonton, itulah wawancara singkat kami dengan Dr. Andes Darwis Hidayat selaku pembina daripada Mahawira Dharma Kirti yang berlokasi di Jalan Mayor Santoso atau Jalan Kamboja, yang hari ini tepat tanggal 17 Februari merayakan kegiatan Tahun Baru Imlek atau Xinjia. Demikian, selamat pagi. Terima kasih Pak Darwis. Kongsi Paca ya.
Có. Imlek bukan hanya soal pergantian tahun, tetapi juga refleksi, rasa syukur, serta harapan akan keberuntungan dan kesejahteraan yang lebih besar. Tradisi seperti reuni keluarga, pemberian amplop merah, atau angpau, serta penggunaan dekorasi berwarna merah dan emas mencerminkan doa akan kesehatan, rezeki, dan keharmonisan keluarga. Perayaan Imlek juga menjadi waktu penting untuk mempererat tali persaudaraan, menghormati leluhur, serta memulai lembaran baru dengan semangat yang bersih dan positif, jauh dari energi negatif.